Dia bilang ransomware itu adalah perangkat untuk mencegah pengguna dalam mengakses sistem, baik dengan mengunci layanan sistem atau mengunci layanan penggunanya. Kominfo nyebut bahwa tebusannya minta 8 juta US ya. Ini US juga rame, dollar. 8 US dollar ya. Ini juga rame kan di sosmed pada. Alah paling peretasnya cuma minta 7 juta tuh, cuma bilangnya aja 8 juta. Yang katanya invoice-nya gitu kan nanti. Iya. 8 juta dolar. Terus ada invoice satu lagi 7 juta ditransfer. Iya. Sisanya itu. Atau ada yang bilang 1 juta markup fee. ada yang bilang 8 juta. Enggak mau, kita enggak mau bayar. Tapi ada cashback kok 2 juta. Oke, kita bayar. Ada cashback. Lucu banget orang-orang deh. Kita kan ngabisin 4T yang akhirnya nggak kebangun kan menaranya. Belum lagi untuk PDN yang tadi tuh yang 4 yang pusat data yang permanennya juga minta butuh berapa triliun juga gitu untuk yang 4 PDN yang nantinya akan yang fix gitu, yang permanen butuh triliunan juga memang. Kayaknya makin gak dikasih deh. Kayaknya beneran hanya dikasih ini deh, Google Drive langganan 250 giga sebulan lama-lama deh di anggaran sama Bu Sri Mulyani. Gitu. 1 triliun dia kan negaranya kecil ya. Iya. Tapi negara kecil mungkin datanya lebih berharga tapi. Iya. Kita negara gede datanya kayaknya gak berharga deh. Enggak, soalnya kalau Singapura kan mungkin ngerasa memang dirinya berharga ya. Iya. Di mata dunia gitu. Kita? Nggak tahu. Kita merasa diri kita berharga gak sih di mata dunia? Kita kayaknya lebih ke arah orang insecure deh kita. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Oke, sekarang kita masuk ke isu kita di episode kali ini. PDNS. Yes, yeah. PDNS. Dan ransomware dan kebocoran data. Iya. Kalau ini udah jelas nih penyebabnya. Kalau tadi itu harus dicari dulu kan penyebabnya. Nah, kalau ini kita udah jelas nih penyebabnya, ada peretasan. Iya, ada kronologinya juga udah ada. Iya, tinggal nanti apa nih langkah-langkah berikutnya yang bisa dilakukan ya. Nanti di sini Gilang akan kasih kronologinya dulu. Oke. Gue akan bahas dari sisi apa yang bisa dilakukan setelah hal seperti ini terjadi untuk kesekian kalinya terjadi kebocoran data ini gitu. Oke. Mulai dari Gilang dulu. Iya, ini kan pertama rame tuh awalnya karena ada orang yang di Twitter tuh, dia ngantri imigrasi panjang banget dan ternyata mati sistemnya. Ya gue liat tuh yang di foto dari atas gitu kan banyak banget orang ngantri. Dia lagi baru mau masuk ke Indonesia kalau nggak salah ya. Ternyata PDN-nya ini offline atau apa gitu, barulah wah pusat data mati, barulah jadi rame kemana-mana kan. Kayaknya awalnya itu deh, orang imigrasi kok jadi ngantri gini tumben. Dan ternyata gue belum lama ketemu Panji, berapa hari setelahnya dia baru datang dari US, sama dia mengalami hal itu juga, imigrasinya offline si Panji itu. Terus gue bilang gimana akhirnya ditulis tangan. Bayangin nggak, mungkin ribuan orang masuk sehari ditulis tangan. Siapa masuk? Misalnya siapa? Kania dari Amerika. Nyamain fotonya gimana sama data di komputer kalau nggak ada? Nggak bisa lah. Foto Kania dicari dulu, C mana nih folder C. Kania ini bukan. Oh tapi ada versi hard copy-nya? Nggak ada, nggak tahu. Kan Gil? Nggak ada Gil, tahu gue nggak ada. Enggak, tapi maksudnya Panji cerita dia ditulis tangan. Iya tulis tangan. Untuk konfirmasi. Cuman fotonya kan kemana itu? Ya, maksud gua ada udah. Maksud gua kita kan harus nyamain foto sama komputer dong aslinya. Apa jangan-jangan ini di foto sama yang webcam kecil itu kan? Iya. Nah kalau itu nggak ada. Iya makanya kalau itu nggak ada kan ya udah nggak ada. Ya udah. Nah jangan-jangan ini justru kayak money heist gitu loh. Kenapa? Jadi kayak dia mau nembus sistem imigrasi nih. Dimatiin aja udah. Iya tanpa deteksi. Nah matinya gimana nih? Lewat PDNS. Retas PDNS, cekrek. Nih mati, cekrek. Detik itu juga masuk nih. Orang bisa lewat. Iya, ini udah ada rombongan yang masuk nih berarti nih. Awalnya kan gosipnya gitu dengan kan. Entah atas nama siapa nih dia pas masuk. Saat baru mati 1-2 hari lah, orang-orang pada curiga akhirnya. Ini lagi mau masukin atau lagi mau ngeluarin siapa sih ke luar negeri? Kok sampai gini amat caranya gitu. Tapi setelah lama-lama ini mah emang tolol aja deh kayaknya mati. Orang-orang pada sampai nyerah berkonspirasi gitu. Ini bukan dari sisi dianya, maksud gua dari sisi hackernya. Oh, iya kan, mau masukin siapa? Iya, maksudnya nih kita hack. Tapi harusnya nih, udah dong. Ya udah emang, ya udah ini kita udah nggak tahu lama siapa banget. Yang masuk. Ya, kita nggak tahu kan, kita kan nggak tahu. Ada banyak banget yang masuk. Mungkin ya, kita nggak tahu. Maksudnya gue kebayang kalau di film-film sih biasanya gitu. Iya juga sih. Iya kan.
Iya, iya. Bisa juga kan? Iya, karena tanpa ada bank data buat nyocokinnya kan bisa siapa aja Mas. Tulis tangan loh, lo bayangin tulis tangan orang dari luar negeri banyak banget. Akhirnya antriannya berapa jam tuh? Panji cerita nggak? Gue lupa deh berapa jam. Pokoknya dia bilang akhirnya biar jalan ya udah tuh manual, kayak kita ke kasir tapi maaf struknya manual ya gitu, ditulis tangan. Suka ada gitu kan kalau mesin kasirnya mati, lu bayangin ini mesin imigrasi data mati semua. Itu berapa ribu, berapa kan tiap hari orang datang mulu kan makanya ya, datang dan keluar. Coba lu bayangin. Makanya berapa puluh ribu kali tuh ya ini. Aduh, itu petugas-petugas imigrasi yang dapat shift itu tuh kayak aduh. Kasian yang banget ya. Yang di bandara-bandara internasional, aduh, tulis tangan. Yang domestik ya juga nggak ya? Kan nggak pakai paspor ya, tapi kan pakai KTP hilang juga dong harusnya. Iya. Ya Allah, bingung sih. Manual tulis. Iya, manual tuh tulis tangan ya. Kayaknya mungkin awalnya mereka mau pakai nyamain foto kali ya, pakai foto manual, cuman kayaknya nggak kelamaan sih nyari datanya, namanya. Oke, lanjut kronologinya. Awalnya ini kronologi dari menteri ya, dari Kominfo nih, dari Budi Ari saat lagi hearing di DPR ya, yang dia ini kan, dia bilang ada ransomware itu adalah perangkat untuk mencegah pengguna dalam mengakses sistem, baik dengan mengunci layanan sistem atau mengunci layanan penggunanya. Kominfo nyebut bahwa tebusannya minta 8 juta US ya. Ini juga ramai, 8 US dollar ya. Ini juga ramai kan di sosmed pada. Alah, paling peretasnya cuma minta 7 juta tuh, cuma bilangnya aja 8 juta. Yang katanya invoice-nya gitu kan nanti. Iya. 8 juta dolar. Terus ada invoice lagi 7 juta ditransfer. Iya. Sisanya itu. Atau ada yang bilang 1 juta markup fee. Ada yang bilang 8 juta. Enggak mau, kita enggak mau bayar. Tapi ada cashback kok 2 juta. Oke, kita bayar. Ada cashback. Lucu banget orang-orang deh. Ada jadi memes tuh ya. Iya, di Twitter tuh lucu banget orang-orang. Alah, ini paling si yang ngehack cuma minta segini. Ini aja bilangnya 8 juta aja. Lucu banget orang-orang deh. Pada sujon lu pada. Enggak, masalahnya seakan-akan hackernya nggak bisa ngelihat beritanya gitu. Iya, seakan-akan dia nggak tahu ya. Kalau dia markup kayak oh ya udah. Iya. Tiba-tiba di chat lagi, diubah lagi 8 juta ya jadi. Iya, naikin beneran ya. Akhirnya naikin udah. Gini, kalau lu mau naikin, ngobrol dulu sama gua. Kalau mau dinaikin, biar gua juga tahu, ya kan? Kayak IO lu gitu. Iya, lu jangan sosokan kayak kita different sites nih. Iya. Lu setuju ngerampok? Iya, kita janjian. Iya, barengan aja sama-sama enak. Ingat, ada honor among thieves. Iya benar. Ada honor among thieves. Iya benar, harus ngerampok bilang. Yang nggak sembarangan juga, tetap ada ethics. Kalau lu mau naikin, bilang-bilang gua dong. Iya kan gua juga lihat berita nih. Akhirnya jadi 8 juta kali. Jadi yang pertama katanya gangguan di PDNS 2 di Surabaya dalam bentuk ransomware namanya Brainchipper. Habis ditemukan, pasca penemuan ransomware dilakukan upaya penonaktifan Windows Defender 17 Juni jam 11 malam. Selanjutnya aktivitas berbahaya terjadi 20 Juni jam 1 pagi. Antara lain instalasi file, penghapusan sistem file, hingga penonaktifan layanan berjalan. Terus 20 Juninya lagi Windows Defender-nya crash, tidak bisa beroperasi. 26 Juni PDN 2 statusnya diketahui bahwa instansi telah terdampak. Ada 30 kementerian dan lembaga, 48 lembaga kota, dan total 239 kementerian lembaga daerah. Jadi walaupun sementara tapi udah lumayan banyak yang nyetor data ke situ lah ya. Selanjutnya, instansi pengguna layanan tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanyalah data backup, yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3 dengan total 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Dengar-dengar tuh salah satu lembaga yang gak nyetor ke situ adalah Kementerian Keuangan. Iya, sama BI juga katanya enggak. Terus lumayan rame banget kan di Twitter kayak inilah gunanya menggaji lebih besar. Iya. Gitu. Karena kayak Kemensul aman ya. Soalnya ada memes Kementerian Keuangan gitu kayak bersiul gitu. Iya, santai ya. Ini lagi kebakaran. Iya. Bersiul. Kementerian ini ya, Sultan ya, Kementerian Sultan. Iya. Katanya ini BI juga belum menyetor data memang. Kayaknya udah curiga mereka kali. Nggak mampu mereka secara keamanan gitu. Iya kayaknya. Terus siapa? Nggak usah gitu. Nyetor ke ini. Yang jagain siapa? Kominfo sama BSSN? Enggak deh. Enggak deh. Saya sendiri aja. Enggak dulu ya. Makasih. Saya sendiri aja. Saya maaf enggak dulu. Punten gitu. Ini mah ya.
Oke, jadi ini dampak yang terjadi ya karena diretasnya PDN yang kayak tadi tuh 210 instansi terdampak baik yang pusat maupun di daerah ya, karena kan kayak tadi kementerian punya lembaga-lembaga di daerah tuh kayaknya kebanyakan kena semua tuh. Terus layanan imigrasi down, itu yang rame pertama tuh ya di bandara, orang-orang pada di luar negeri nggak bisa ngantri jadi lama, dan layanan imigrasi pindah ke web Amazon agar layanan tetap beroperasi. Terpaksa migrasi dulu ke Amazon Web Service, jadi menunggu PDN-nya baik. Amazon Web Service tuh apa? Kayak ini ya, kayak Google Drive ya. Mungkin dia jadi langganan Google Drive yang 250 GB setahun kali. Gue sering dengar disebut dalam singkatan ya AWS, gue nggak pernah benar-benar exactly tahu ini. Oh iya, bisa. Cloud computing, gitu. Cloud computing. Cloud Amazon. Ya Allah, dipindahin ke Amazon. Iya, M-Paspor terganggu. Gue tuh sebenarnya ya awal Juni tuh udah daftar di M-Paspor, mau bikin paspor buat anak gue. Ya kan bikin aja lah, siapa tahu kan bisa jalan-jalan. Cuma emang pas awal Juni itu di hari itu opnam kemarin, flu Singapura anak gue. Terus setelah itu peretasan data, kayaknya nggak akan punya paspor selamanya deh anak gue deh. Kayaknya nggak ada kesempatan lagi deh. Lu tahu sendiri M-Paspor itu kan susah dapat antrian kan, sebulan ke depan, 2 bulan ke depan baru dapat. Benar. Gue aja tuh bisa dapat sebulan. Gue tuh bulan Mei tuh daftarnya. Itu di Bintaro ada tuh yang di apa sih, di layanan yang di dalam mall gitu. Itu yang kosong. Kalau mau lebih cepat lagi harus ke Tangerang, kemana yang lebih sepi. Karena kalau Jaksel, yang Jakarta mah udah pasti full lah. Ya. Itu makanya akhirnya dapet yang ada nih. Pas hari H itu opnam. Pas habis itu gue ngeliat pusat data. Nggak ada, digambar kayaknya paspor anak gue nih nanti berikutnya nih. Pakai tulis tangan ya. Pas masuk ke imigrasi, diem Mbak anaknya. Ada pelukisnya ya. Mau saya lukis dulu ya, jangan gerak. Ada apa yang bikin sketsa kalau di polisi. Iya. Sketsa polisi dikerahkan semua tuh. Atau mungkin nanti kalau PDN udah bisa nyala lagi, mungkin 2 sekarang, foto manual iya. Biar kalau amit-amit itu lagi manual udah siap. Di datanya udah siap dengan peretasan lagi kali. Iya. Terus hilangnya pendaftar KIP kuliah. Kartu Indonesia Pintar ya untuk untuk daftar kuliah. Katanya ada 800.000 calon mahasiswa baru pendaftar KIP raib dan tidak ada backup untuk data-data tersebut. Kemendikbudristek buka pendaftaran KIP kuliah di halaman resminya. Sekitar 800.000 orang daftar. Calon mahasiswa sudah diverifikasi dan siap diumumkan 1 Juli. Gara-gara diretas, pengumuman ditunda entah sampai kapan. Jadi yang gimana yang mau kuliah? Ya, 800.000 ya. Banyak loh. Jadi gimana ya? Kok gue sedih ya jadinya. Kasian juga orang-orang ini ya. Dia mau kuliah jadi nggak bisa tuh. Udah daftar ya? Iya. Mungkin ada. Enggak, terus ini juga reverifikasinya lagi gimana ya? Iya, balik lagi. Tahu dari mana misalnya dia daftar lagi? Tahu dari mana? Kamu udah lulus sebelumnya? Udah, saya udah lulus verifikasi. Mana buktinya? Mudah-mudahan ada backup ininya ya, maksudnya data seleksinya gitu. Atau verifikasinya. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih bener, karena kan kita optimis dulu. Iya, karena data yang ini aja nggak ada kan untuk backupnya si KIP ini sih. Apalagi kita mudah-mudahan ada nih yang ininya. Nggak bisa. Jangan-jangan kalau konspirasinya nih, jangan-jangan selain dia mau masukin orang dari luar negeri, mau masukin orang ke kuliah kali. Iya, Gua nggak keterima UI, gua hack aja nih negara ini. Iya, sangat mungkin sih. Iya kan sih. Soalnya dia mikir apa dulu nih, apa yang harus gue lakuin nih? Oh, kita hack aja ini. Iya. Yang nyimpen data terverifikasi. Cekrek bisa diganti nanti. Iya. Tapi pas udah nyala lagi. Bener-bener kayak di film-film itu keren banget sih. Iya kayak gitu. Kalau ternyata itu ya. Series Mr. Robot. Enggak nonton, tapi gue tahu series itu. Kayak gitu ya. Seru banget sih, iya. Dia bisa nge-hack gini. Nanti tiba-tiba saldo duit orang tuh bisa berubah. Kan saldo kan sekarang kan digital doang kan? Saldo kan cuma angka itu. Angka tinggal diketik. Angka di layar. Cuma angka di layar, bener. Angka di layar. Belum tentu ada uangnya semua. Betul. Kita hack, cekrek. Tiba-tiba Gilang punya saldo 100 triliun. Kan bisa. Wah, benar juga ya. Gitu. Jangan-jangan udah melakukan itu juga mungkin. Iya. Orang kan tahu aja. PDN ininya, pengalihannya. Iya. Orang sibuk ke PDN kan. Padahal dia udah. Sebenarnya dia nyolong aja misalnya 200 perak dari semua akun aja. Iya ya. Iya, misalnya akun ada 10 juta kan. Ambil aja 200 rupiah tuh dari 10 juta akun itu. Atau setiap orang bayar pakai kris.
dia ambil 10% aja atau 5% aja dia ambilin. Iya. Pindahin ke akun dia, ganti angkanya, ketik sendiri. Udah selesai gitu. Jangan-jangan itu lagi terjadi. Iya, jangan itu. Ini lagi si ininya nih sekarang nih hackernya lagi. Lu hafal nggak saldo ATM lu sampai ke ratusan? Enggak. Nah itu dia. Kadang ada komanya lagi ya kan? Iya, kita kan nggak hafal kan? Nggak hafal juga. Itu dia. Kalau dia ganti kita udah nggak tahu nih. Sebenarnya kita udah kehilangan dari kemarin juga sempat rame orang-orang pada ada yang mau coba masuk ke emailnya katanya. Jadi ini ada percobaan masuk ke email lu nih gitu. Ada yang mau masuk ke sosmednya gitu. Ada yang bilang kemungkinan tuh imbas dari PDNS ini juga. Katanya ya. Lanjut lagi, ada 47 layanan Kemendikbud terkendala. Kemendikbudristek ini dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek. Sistem pengadaan secara elektronik, beasiswa pendidikan, KIP kuliah, layanan perizinan film. Mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Ini kayaknya kementerian ya kayak tadi tuh. Kayaknya ya para rakyat nih bukan hanya kalian yang sebel sama Kominfo dan BSSN. Kementerian lain juga sebel sama Kominfo, ya gak sih? Iya kan? Iya, ini kayak gini kan. Ini tuh meme yang rame, lu gak diajak gitu ke Kominfo. Lu gak diajak lu sekarang lu bikin kacau soalnya. Iya, ini Kemendikbudristek 47 tadi ya, 47 layanan. Iya, layanan hilang. Itu apa namanya? Tadi orang mau kuliah gak bisa. Ini SPSE. Orang mau marah ke Kemendikbud, ya sorry, data kita kan BSSN sama bahkan Kominfo. Sampai ke perizinan film loh. Iya, mungkin film-film ini kali. Film-film emang film-film pendidikan kali, apa film biasa? Enggak, kan Kementerian Kebudayaan kan, Dirjen Kebudayaan di dalam bagian pasti magang ya? Iya, pasti magang tuh izin-izin film. Iya. Pusing ya. Iya sih, sekarang yang sebelah sama Kominfo bukan rakyat doang sih, semua kementerian. Semua kementerian. Mungkin orang-orang Kominfo sebel juga sama Kominfo di dalamnya. Data-data dia juga nggak bisa kali yang mau bikin paspor. Iya. Kok bisa gitu ya? Ajaib loh ini nih. Gue pernah ngobrol sama Sabda tentang startup ya, tentang apa namanya, startup tech lah gitu. Dia tuh selalu bilang bahwa aku tuh punya kecurigaan kayaknya untuk tech startup ya, CEO-nya tuh sebenarnya harus background tech tahu gitu. Jadi harus ngerti tech-nya gitu, harus ngerti programming gitu, harus ngerti codingan nih gitu. Karena gampang ditipu. Kira-kira apa aja ya analisa dan prediksi Kania dan Gilbas soal peretasan pusat data nasional? Dan kenapa Menteri Kominfo sering dikenal unik kebijakan dan statementnya? Simak selengkapnya dengan unlock episode VIP Ruang 28 dengan cara scan QR Code yang ada di video atau klik link di deskripsi.